Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamil atammanil akmalanil adwamanil mutalaziman ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina وقرة أعيننا نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. وفي هذه المناسبة السعيدة المباركة لا أنسى أن أوصيكم جميعا ونفسي المذنبة بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من المتقين آمين يا رب العالمين. سيادة الحبايب الشرفاء وسعادة العلماء الفضلاء وجميع الحاضرين الأحباء الأعزاء رحمكم الله. Salam penghormatan kepada para syiban, para habaib, wabil khusus orang tua kita bersama Al-Habib Ali Idrus, juga guru saya Habib Anissa Sagaf, Habib Tariq bin Shahab, Habib Ahmad bin Zainal Kaf, Muhammad bin Tahir, dan tak lupa kepada sahibul bait yang menjadi sabab berkumpulnya kita pada malam hari ini di bulan yang penuh kemuliaan ini, guru kita bersama Habib Alwi Al-Jufri dan seluruh para tokoh-tokoh, para alimul ulama, para ajangan yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, para habaib kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Disehatkan badannya, diberkahi kehidupannya, dimudahkan segala urusannya, dijaga zahir batinnya. Amin ya rabbal alamin. Dan terkhusus kita panjatkan doa kepada guru kita yang rutin hadir di majlis ini, yaitu Habib Hamid Nagib bin Syekh Bakar bin Salim, yang mudah-mudahan barokah majlis kita pada hari ini, mudah-mudahan menjadi sebab guru kita Habib Hamid Nagib, semoga Allah Subhanahu wa taala angkat segala penyakitnya, diberikan kesembuhan yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Dan salam penghormatan kepada para panitia yang telah bersusah payah mensukseskan acara pada malam hari ini. Mudah-mudahan semua yang punya sumbangsih atas terlaksana dan suksesnya acara pada malam hari ini, mudah-mudahan segala jerih payahnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan salam teristimewa kepada para hadirin wal hadirat, kaum muslimin, kaum muslimat. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita dalam perkumpulan pada malam hari ini, mudah-mudahan tidaklah kita pulang dari tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, yang sakit diangkat penyakitnya, yang punya kesulitan dimudahkan, yang punya hajat dikabulkan. Amin ya rabbal alamin. Jika saya tidak salah, ini majlis khatam Sahih Bukhari juga Habib. Tahun ini enggak? Nah, insyaallah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita sama berkumpul dalam majlis ini dalam rangka memperingati malam Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus daripada menyambut bulan suci Ramadan yang insyaallah jika tidak ada halangan daripada perhitungan hampir 14 metode ilmu falak
kemungkinan besar insya Allah Ramadan jatuh pada tanggal 1 Maret atau tepatnya hari Sabtu, karena hampir 14 metode ilmu falak semua hampir di atas 4 derajat, yang kemungkinan pada Jumat malam Sabtu saat ghurub terbenamnya matahari di akhir tanggal 29 Sya'ban, kemungkinan hilal akan terlihat, tapi tetap tunggu hasil keputusan sidang itsbat yang nanti akan diumumkan. Tapi sebagaimana pengalaman, kalau sudah hampir 14 metode, hampir rata-rata di atas 4 derajat termasuk metode terbaru dengan standar yang telah ditetapkan Kemenak, insya Allah 1 Ramadan akan sama kita sambut pada hari Sabtu tepat 1 Maret insya Allah. Dan mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah dapat menyambut bulan suci Ramadan, dan semoga bulan suci Ramadan pada tahun ini menjadi Ramadan terbaik sepanjang hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Bulan suci Ramadan, bulan yang agung, bulan yang mulia, di mana bulan suci Ramadan dikatakan syahrus siyam karena bulan ini kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Bahkan bulan suci Ramadan menjadi salah satu rukun Islam yang tidak boleh tidak kita diwajibkan untuk berpuasa pada bulan tersebut. Artinya apa? Bulan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala tempatkan salah satu ibadah yang luar biasa, yang saking luar biasanya ibadah tersebut Allah langsung yang memberikan ganjarannya. Di mana dalam salah satu hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui lisan Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna amal ibn Adam, sesungguhnya amal-amal anak Nabi Adam, anak cucu keturunan Nabi Adam alaihissalam, artinya amal-amal kita, lahu, itu semuanya adalah ganjaran yang mereka akan dapatkan saudara, ganjaran yang sudah diberikan informasinya, apa yang akan mereka peroleh daripada ganjaran ibadahnya, illa, kecuali, yaitu as-siyam, kecuali puasa. Puasa adalah satu amalan ibadah yang langsung Allah yang ganjar, karena Allah mengatakan innahu li, karena sesungguhnya puasa itu adalah untukku wa ajzibeh, dan aku yang akan berikan ganjarannya. Karena puasa bukan sembarangan saudara. Para alim ulama coba menggali ibrah, kenapa sih kok bulan puasa Allah khususkan ganjarannya langsung Allah yang ganjar. Bulan puasa, amalan puasa itu menjadi salah satu amalan yang Allah Subhanahu wa taala ittikharkan, yaitu Allah simpan ganjarannya yang nanti yaumul qiyamah Allah akan berikan daripada ganjaran tersebut langsung dari Allah. Para ulama coba menggali saudara. Salah satu daripada jawaban yang cukup menarik, di mana di dalam menjalankan amal berpuasa kita dididik untuk mendidik hawa nafsu kita. Kalau bicara mendidik hawa nafsu, bukan cuma puasa saja saudara. Rangkaian berbagai macam ibadah ada kok mendidik hawa nafsunya. Bagaimana dalam misalkan kita dalam pergi haji atau berumrah, kita mendapatkan satu aturan untuk mengenakan pakaian ihram. Saat mengenakan pakaian ihram, ya ada hal-hal yang memang dicegah, yang dilarang untuk saat kita mengenakan ihram. Saat itu kita nggak boleh pakai pakaian yang berjahit, kita nggak boleh menggunakan daripada wewangian. Artinya apa? Ada pembatasan-pembatasan saudara. Akan tetapi pembatasan tersebut setelah kita mengenakan pakaian ihram, ketika itu kita tetap masih boleh makan, kita tetap boleh minum saudara. Artinya apa? Hanya sebagian daripada hawa nafsu yang ditahan, tidak secara total, dan waktunya juga muhaddad, tidak panjang saudara. Begitu juga dalam sholat misalkan, ketika kita telah mengangkat tangan mengatakan Allahu Akbar, saat kita sudah masuk sholat, ya pada saat itu kita dilarang untuk berbicara, kita dilarang untuk makan, kita nggak boleh minum dalam sholat saudara. Tapi pelarangan tersebut bersifat muhaddad, sampai salam setelah itu sudah boleh. Artinya apa? Pembatasan pendidikan terhadap mengendalikan hawa nafsu
di dalam beberapa amalan ibadah tidak sepanjang dan selama daripada beribadah puasa. Sedangkan berpuasa di dalam ta'ir marhalah al-akhirah, kita berpuasa semenjak terbenamnya matahari, semenjak tulu'ul fajar, terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Artinya dengan rentang waktu yang panjang. Ada yang bisa 16 jam, 15 jam, 17 jam, tergantung negara dan geografisnya, saudara. Artinya apa? Puasa menjadi satu-satunya ibadah yang memiliki pendidikan hawa nafsu untuk mengendalikan hawa nafsu yang terpanjang, dan itu menjadi salah satu ibadah yang teristimewa sehingga pantas ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran besar terhadap ibadah puasa. Alhamdulillah. Berarti saya mau tanya, kalau ibadah langsung dapat ganjaran dari Allah, saya mau tanya, berarti ibadah puasa mulia atau tidak? Lemes banget orang Puncak nih. Udah pada makan belum? Kurang tanya makan, kenceng lo jawabnya lo. Jawab yang kompak. Saya mau tanya, kalau ibadah puasa dapat ganjaran langsung dari Allah, berarti ibadah puasa mulia atau tidak? Ibadah puasa agung atau tidak? Agung, saudara. Bukan kurang agung apa, Allah yang langsung kasih ganjaran, saudara. Dan ini menjadi satu momentum bagi kita, jangan sampai disia-siakan. Nah pertanyaannya, kok bisa ibadah yang mendidik hawa nafsu menjadi ibadah yang dapat ganjaran besar dari Allah? Saudara, kita ini ketika telah ruh melekat dalam jasad, di dalam diri kita Allah berikan akal, tapi juga Allah berikan hawa nafsu. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, saudara, menjadikan hawa nafsu ini menjadi salah satu ujian yang gak kalah beratnya. Ya, iblis sudah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan menyesatkan seluruh anak cucu keturunan Adam. Tapi daya penyesatan setan, iblis dengan seluruh jaringannya masih punya batas, saudara. Bahkan seperti bulan Ramadan yang akan kita sambut, sufidati syayatin, setan dikekang, saudara. Setan dikekang. Mereka nggak diberikan kesempatan oleh Allah untuk menggoda dari malam pertama bulan suci Ramadan. Artinya apa? Setan walaupun dengan segala bala tentaranya, dengan segala kemampuannya yang telah bersumpah di hadapan Allah untuk menyesatkan anak cucu keturunan Adam, tapi mereka ada waktu-waktu tertentu mereka nggak bisa goda manusia, saudara. Bahkan kita ada bacaan-bacaan zikir yang mampu melemahkan kapasitas setan untuk menggoda, saudara. Makanya saat kita membaca Ratibul Attas, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, itu zikir bukan main-main, saudara. Zikir yang mampu untuk mengekang syaitan, tidak bisa menggoda. Tapi beda dengan hawa nafsu. Hawa nafsu ini melekat dalam tubuh manusia, saudara. Hawa nafsu ini paling ngerti siapa manusia. Oh, hawa nafsu dia paling ngerti, saudara. Kalau hawa nafsu tahu nih, oh dia kalau digoda sama makanan sih nggak goyang, tapi digoda sama perempuan digoyang. Oh, digoda sama makanan nggak goyang, sama duit dia goyang, saudara. Hawa nafsu paling tahu, saudara. Makanya kadang orang suka ngeluh, katanya bulan Ramadan setan diikat. Tapi saya mau tanya, di bulan Ramadan yang ngaku muslim, yang Islam di bulan Ramadan yang secara terbuka nggak puasa ada apa banyak? Jawab yang kompak. Saya mau tanya, bulan Ramadan apalagi di wilayah lingkungan kita nih, yang ngaku Islam tapi Ramadan terang-terangan nggak puasa, ada atau tidak? Ada atau tidak? Padahal setan diikat, saudara. Setan nggak ada. Ini ada yang lebih setan dari setan. Kenapa, saudara? Karena dia punya hawa nafsu. Hawa nafsu nggak lepas Ramadan, hawa nafsu tetap ada, saudara. Ramadan setan ya diikat, saudara, tapi hawa nafsu dalam tubuh kita enggak. Hawa nafsu kita tetap melekat dalam diri kita. Makanya yang salah satu paling gamblang dan hebat dalam membicarakan tentang hawa nafsu, Burdatul Madih Imam Al-Busiri, saudara. Dalam fasal kedua, bagaimana Imam Busiri mempreteli, saudara, strategi demi strategi, langkah demi langkah, bagaimana hawa nafsu menggoda manusia, saudara. Bagaimana hawa nafsu jangan pernah diikutin. Bahkan kata Imam Busiri, maksiati itu hawa nafsu, saudara. Jangan pernah diikuti.
Nah, bagaimana kapasitas kita untuk mampu mengendalikan hawa nafsu? Bulan Ramadan menjadi buktinya, saudara. Bulan Ramadan ini jadi perangkat buat kita untuk mampu mengendalikan hawa nafsu. Makanya kalau ulama mengatakan kalau setan itu musuh eksternal, hawa nafsu itu musuh internal, saudara. Biasanya musuh internal lebih bahaya daripada musuh eksternal. Betul? 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 Lo betulnya males-males loh. Saya mau tanya, musuh eksternal sama internal, mana yang lebih bahaya? Internal apa eksternal? Lu tahu internal eksternal gak lu? Internal di dalam, eksternal di luar. Musuh di dalam lebih berat daripada musuh di luar. Makanya saudara, dulu waktu para mujahidin, dulu para pembela bangsa, mereka tempur sama penjajah enak. Kenapa? Musuhnya satu, punya common enemy, musuh bersama. Sehingga apa? Semua nggak ada beda-bedain. Mau bangsa Jawa, Sunda, mau pribumi, mau pendatang. Ketika berhadapan dengan common enemy, musuh bersama yang namanya penjajah, mereka bersatu padu, saudara. Nggak bisa dipecah-pecah. Kenapa? Karena punya musuh yang sama. Tapi ketika penjajah sudah pergi, saudara, saat itu mulai kemudian pemerintahan dibentuk. Mulai timbul konflik-konflik internal, saudara. Kenapa? Karena ketika sudah musuh eksternal tiada, ada musuh dalam selimut. Ada orang-orang yang mementingkan kepentingan pribadinya melebihi kepentingan orang banyak, dan itu menjadi problem sampai hari ini, sampai detik ini. Ya, Indonesia sudah merdeka, tidak punya penjajah eksternal, saudara. Tetapi masih banyak musuh-musuh internal. Masih banyak orang yang mengambil kesempatan dalam kesempatan dengan menggunakan kekuasaan mereka, dengan menggunakan segala yang mereka miliki untuk memenuhi perut mereka sendiri, untuk menyenangkan keluarga mereka sendiri. Dan itu menjadi PR untuk kita semua, saudara. Makanya maksimalkan bulan suci Ramadan. Kalau kita bulan suci Ramadan mampu mengendalikan hawa nafsu kita, mau yang rakyat mengendalikan hawa nafsunya, pejabat mengendalikan hawa nafsunya, orang yang ulama mengendalikan hawa nafsunya, umat mengendalikan hawa nafsunya, insya Allah kalau kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan anugerahnya. Kenapa? Karena salah satu musuh yang bebuyutan di dalam tubuh manusia mampu dia kendalikan. Alhamdulillah. Berarti sekali lagi saya mau tanya, hawa nafsu bahaya atau tidak? Saya mau tanya, hawa nafsu diikuti atau dilawan? Diikuti atau dilawan? Siap lawan hawa nafsu, siap perangi hawa nafsu, siap didik hawa nafsu. Takbir. Makanya hawa nafsu itu nggak bisa dimatiin, enggak, saudara. Makanya Imam Busiri itu mengatakan hawa nafsu ibarat kuda liar. Kuda liar itu mesti dikasih pelana, mesti dididik, mesti dikendalikan. Dia nggak bisa dihilangkan, saudara. Makanya dalam aturan syariat, seorang manusia punya kebutuhan biologis, itu hawa nafsu, saudara. Tapi bukan kemudian ditiadakan, enggak, diarahkan. Boleh kau penuhi kebutuhan biologismu, tapi lewat jalur pernikahan, ya. Jangan kau menggunakan jalur perzinahan. Artinya apa? Syariat enggak memotong secara total seseorang dalam memenuhi kebutuhan hawa nafsunya, saudara. Tapi ingat, jangan berlebihan. Kenapa? Karena kalau hawa nafsu terus dibiarkan merajalela, maka dia akan menyesatkan, bahkan dia menjadikan seseorang akan menjadi budak terhadap hawa nafsunya. Dan itu semua Allah berikan perangkat dalam aturan syariat yang dinamakan namanya as-siyam, puasa. Karena dengan puasa, bagaimana kita nggak dididik, saudara? Sesuatu yang halal kita konsumsi, sesuatu yang boleh kita makan, sesuatu yang boleh kita minum, tapi dengan perintah Allah, dengan aturan Allah, semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari, dengan perintah Allah, kau cegah dirimu dari makan, kau cegah dirimu dari minum. Padahal itu halal, padahal itu boleh. Allah ingin mengajarkan dengan perintah Allah, kau taati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita dididik, kalau yang mubah saja, kalau Allah katakan tidak, jangan kau makan semenjak terbit fajar hingga terbenam matahari, maka itu juga pendidikan bagi kita. Yang haram wajib kau tinggalkan, yang makruh usaha untuk kau upayakan, jangan banyak kau kerjakan.
itu adalah pendidikan bagi kita dalam menjalankan bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Makanya saudara, bulan suci Ramadan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab Az-Zawajir, hati-hati kalau ada seseorang dengar memasuk Ramadan ngerasa marah, ngerasa ya susah dah, nggak bisa ngopi lagi pagi-pagi nih, ya nggak bisa makan singkong lagi pagi-pagi, ngerasa berat dengan datang bulan suci Ramadan, maka perasaan berat tersebut minal kabair, termasuk dosa besar. Justru datangnya bulan suci Ramadan menjadi ajang diri kita untuk berbahagia. Bagaimana nggak berbahagia, saudara? Amalan sunnah nilainya jadi wajib kok. Kita ngerjakan perbuatan wajib 70 kali lipat, saudara. Artinya apa? Ini tempat waktu Allah obral ampunan, Allah obral pahalanya. Maka kalau sampai di bulan suci Ramadan masih saja kita petantang petenteng melanggar aturan Allah, masih saja kita bermaksiat, masih saja malas untuk sholat sunnahnya, sholat berjamaahnya, baca Qur'annya, menghatamkan Al-Qur'annya, mau kapan lagi kita tobat kepada Allah? Mau kapan lagi kita ibadah, saudara? Kalau bulan yang Allah lipat gandakan ibadah saja gak menggerakkan hati kita kok, gak menggerakkan jiwa kita untuk mau bertobat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, mau ngarepin bulan apa lagi, saudara? Bagaimana para ulama, mereka berdoa kok untuk bisa dapetin bulan suci Ramadan. Bahkan diriwayatkan 6 bulan mereka bersiap-siap nyambut bulan suci Ramadan, untuk mempersiapkan diri sampai bulan Ramadan. Selesai Ramadan mereka berdoa, mudah-mudahan amalan bulan Ramadan mereka diterima selama 6 bulan, saudara. Artinya apa? Ramadan menjadi poros bagi umat Islam. Ramadan menjadi puncak untuk menilai seberapa besar kedekatan kita kepada Allah, seberapa besar niat kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Yuk mari dengan majlis pada malam hari ini, tanamkan dalam diri kita, tancapkan dalam sanubari kita, malam Sabtu yang akan datang yang menjadi tanggal 1 Ramadan, wajib untuk tanamkan diri kita kebahagiaan sukacita kita, dan bagaimana menyambut bulan suci Ramadan menjadi bulan sebagai penyiapan daripada bekal kita untuk menuju perjalanan panjang di yaumul kiamah kelak, insya Allah. Maka saya mau tanya semua yang hadir di sini, siap sambut bulan suci Ramadan dengan sukacita? Siap bahagia menyambut bulan suci Ramadan? Siap timbulkan semangat ibadah di bulan suci Ramadan? Siap tinggalkan maksiat di bulan suci Ramadan? Takbir! Tanya saudara, yuk mari sama-sama kita ingat, terkhusus di jalur puncak, kadang kita suka sedih. Jalur puncak padahal bulan suci Ramadan yang maksiatnya masih ada, yang nggak tahu, nggak bisa bedain bulan-bulan di mana bulan kemuliaan, saudara. Sedih hati kita, saudara. Artinya apa? Yuk mari sama-sama kita berupaya, kita tancapkan niat kita, tancapkan sanubari kita untuk mengokohkan jiwa kita, mengokohkan sanubari kita, didik anak cucu keturunan kita untuk mampu betul-betul menguatkan semangat menyambut bulan suci Ramadan. Karena saudara, ibarat kala toko lagi ngobrol, buat obral, biasanya ibu-ibu kalau udah lihat diskon, saya mau tanya sama ibu-ibu, Bu, ya Allah lemes banget sih ibu. Bu, saya mau tanya, kalau ada toko buat obral 99% diskon, kira-kira ibu-ibu tertarik tidak, Bu? Tertarik nggak, Bu? Bukan tertarik lagi, suami-suaminya ditarik suruh belanja. 99% noh. Saudara, ini Allah bukan lagi 99%, 7.000% Allah berikan obral, saudara. Makanya perhatiin, kalau kita bulan suci Ramadan, makanya bulan Ramadan disebut syahrus qiyam, syahrul qiyam. Kenapa Ramadan disebut syahrul qiyam, saudara? Bagaimana qiyamul lail yang biasanya min alamati al-ulama wal awliya, mendirikan malam itu biasanya jadi amarat, jadi ciri para awliya was salihin, cirinya para tulabul ilm, cirinya penuntut ilmu, cirinya para ulama, cirinya para awliya. Mereka-mereka yang tergerak, yang mendapatkan taufik hidayah, mereka berdiri di tengah malam, di sepertiga malam, mereka baca Al-Quran, mereka baca istighfar.
Tapi di bulan suci Ramadan yang qiyamul lail bukan cuma yang alim saja, bukan yang aulia saja, bukan talabatul ilm saja, para awamnya qiyamul lail, saudara. Bagaimana mereka hadir dalam salat-salat tarawih, bagaimana di malam pertama, terkhusus di 10 hari pertama masjid penuh, saudara. Saking penuhnya, baru azan maghrib kain sama mukena udah ngetep di sof-sof awal. Ramai betul, saudara. Pertanyaannya kenapa? Di mana-mana tempat biasanya sholat 20 rakaat nggak pegel, nggak capek, saudara. Padahal di hari-hari lain mau sholat sunnah aja berat. Tapi masuk bulan suci Ramadan, mereka berbondong-bondong. Ini bukan cuman FOMO, saudara. Ini bukan cuman ikut-ikutan, enggak. Tapi di sini menunjukkan bagaimana anugerah Allah. Saat bulan suci Ramadan, Allah hujankan magfirahnya, saudara. Allah tumpahkan ampunan Allah, sehingga dosa-dosa yang ada dalam tubuh kita, dosa yang nempel di mata kita, dosa yang nempel di lisan kita, dosa yang nempel di tangan kita, dosa yang nempel di hati kita, dosa yang nempel di perut kita, di kemaluan kita, di kaki kita, yang nempel di seluruh tubuh kita. Yang kalau kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, dosa itu ibarat ikatan, saudara. Ikatan yang mengikat anggota tubuh. Mata kita ngelihat yang haram, mata ini ada ikatan dosanya, saudara. Makanya kalau mata diajak buat baca Al-Quran, berat bawaannya ngantuk. Kalau diajak untuk ngaji, bawaannya mau tidur mulu. Tapi kalau giliran lihat maksiat, matanya nggak ngantuk-ngantuk, saudara. Biar kata jam 3 mau ada final champion, bangun-bangun, saudara. Ini mata kalau kita pakai maksiat berat buat taat, saudara. Tapi ketika masuk bulan suci Ramadan, Allah anugerahkan, saudara, malam ampunan, yang mana setiap hari Allah berikan ampunan. Saat berbuka puasa Allah berikan ampunan. Di setiap malam, terkhusus malam pertama, barang siapa yang qiyamul lail dapat nazrah Allah subhanahu wa ta'ala. Ampunan demi ampunan Allah berikan, saudara. Sehingga tadi itu sekat-sekat terluntur, saudara. Orang berbondong-bondong pergi ke masjid, mereka sholat qiyamul lail, mereka sholat tarawih. Makanya, saudara, khusus bulan suci Ramadan, qiyamul lail itu afdalnya sepertiga akhir, saudara. Tapi khusus bulan suci Ramadan, mau qiyamul lail dari awal, di tengah, di akhir, itu punya derajat Allah muliakan, Allah tinggikan, lebih tinggi daripada sepertiga malam di malam-malam yang lainnya, saudara. Saking agungnya. Makanya tarawih jangan milih-milih. Ini kan 10 hari pertama doang yang rame. Betul apa betul? Betul apa betul? 10 hari kedua mulai nyusut tuh. 10 hari ketiga bukan nyusut lagi, material sama pasar yang rame. Beb, ketupat belum mateng, cat belum ganti, renovasi belum rapi. Lah kan ada tamu lebaran, Beb. Saudara, saya 4 tahun lebih saya di Mesir. Saya lihat ada satu budaya, satu huruf yang menarik. 10 hari pertama rame, saudara. 10 hari kedua tambah rame. 10 hari ketiga lebih rame, saudara. Kenapa? Karena mereka kalau 10 hari pertama, saudara, biasanya tuh kaum abaknya saja, kaum ummahatnya nggak terlalu banyak. 10 hari kedua ummahatnya mulai banyak. 10 hari ketiga dia bawa seluruh anak sanak, famili, keluarga, semua etikaf di masjid 10 hari terakhir, saudara. Bahkan kalau masjid-masjid kecil, kita mesti daftar dulu kalau pengen etikaf di masjid tersebut, saudara. Ini masjid ada limitnya nih. Oh, cuman 200 orang, mesti daftar, saudara. Nggak daftar nggak bisa. Tapi masjid-masjid gede, masjid Jami Azhar Syarif atau Amr ibn As, itu masjid gede, tinggal nyari tiang, saudara, untuk nyari kita tempat tidur. Tapi untuk 10 hari terakhir full, mereka ajak anak istri mereka untuk itikaf. Kenapa? Karena mereka lagi berebut malam Lailatul Qadar. Rajab menjadi mulia karena ada malam pertama bulan Rajab, saudara. Sya'ban jadi mulia karena ada nisfu Sya'ban. Ramadan menurut katsir minal ulama pendapat bahwasanya 10 hari terakhir menjadi malam yang paling diharapkan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kenapa mereka enggak berbondong-bondong, saudara? Umur kita nih umat Nabi cuman baina sittin wa sab'in, enggak banyak umur kita, saudara. Beda sama umat-umat Nabi terdahulu. Ada yang umurnya puluhan tahun, ada yang ratusan tahun. Keadilan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berikan ada malam-malam mulia, ibadah sedikit pahalanya gede. Ada malam yang Allah lipat gandakan, saudara. Bayangkan andai kata di malam Lailatul Qadar, saat kita dapat malam Lailatul Qadar,
kita qiyamul lail, kita baca Quran, kita istighfar, kita salat, salawat, itu dilipat gandakan 1000 bulan. Seakan-akan kita beribadah 83 tahun. Bagaimana enggak istimewanya? Bagaimana enggak agungnya, saudara? Artinya apa? Yuk mari. Bahkan para ulama mengatakan kalau bisa, apa-apa yang harus dikerjakan di bulan Ramadan, rapiin dulu di bulan Sya'ban. Sehingga bulan Ramadan itu menjadi maksimum. Kalaupun gak bisa, minimal tarawih itu jangan ada yang bolong. Makanya kita belajar, saudara. Habaib kita nih, siban-siban kita, mereka bagaimana memaksimalkan biar umat ini jangan lepas malam Lailatul Qadarnya, saudara. Malam 21 dibuat di Empang Bogor, saudara. Malam 23 dibuat di Al-Hawi Condet. Malam 25 di Kuitang. Malam 27 di Pekojan. Kenapa? Habaib kita tahu, para kiai kita, para ajangan kita faham. Nih umat nih kalau udah menjelang Lebaran di Indonesia itu meriah betul. Sehingga mereka terkadang suka lupa. Akhirnya apa? Bagaimana cara menstimulusnya? Dibuat, saudara, akan khatam Al-Quran bersama-sama. Biar apa? Jangan sampai di malam ganjil kita nggak qiyamul lail, kita tinggalkan tarawih, bahkan na'udzubillah min dzalik, kita bermaksiat, lupa dengan Allah, dan tercatat 1000 bulan dalam keadaan bermaksiat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka saya mau tanya sebang hadir di sini, siap kejar malam Lailatul Qadar? Siap jaga tarawih di bulan suci Ramadan? Siap jauhkan diri dari maksiat? Siap jaga taat di bulan suci Ramadan? Takbir. Makanya bulan Ramadan disebut syahrul qiyam, saudara. Makanya jangan ngentengin tarawih, jangan entengin ini bulan yang kita udah 11 bulan lehai-lehai, saudara. Udah tinggal barang 1 bulan gak bisa kita fokusin, barang 1 bulan gak bisa kita khususin. Hati-hati, jangan sampai tahu-tahu ini Ramadan terakhir buat kita, saudara. Ramadan tahun yang akan datang kita nggak dapat. Kadang kita udah Ramadan tahun depan saya baru mau serius. Ramadan tahun ini nggak apa-apa, santai dulu, ngehatamin film-film dulu, ngajlas dulu, santai dulu. Kenapa sih majalis semua ditutup, saudara? Padahal thalabul ilmi bukan gede apa pahalanya. Majelis-majelis nih, majelis-majelis besar, kenapa mereka menutup malam-malam mereka? Padahal thalabatul ilmi pahalanya gede, pahalanya besar. Tujuannya apa? Biar nggak ada kegiatan lain kecuali full ibadah, terkhusus baca Al-Quran. Artinya apa, saudara? Ulama kita udah apik udah rencananya, saudara. Artinya apa? Yuk mari, jangan gara-gara majalisnya tutup, majelis-majelisnya nggak ada lagi pengajian, akhirnya diganti jadi macam-macam. Tujuan mereka menutup majelis-majelis mereka biar kita fokus Al-Qurannya. 11 bulan gak pernah hatam Quran, masa iya sebulan Ramadan gak hatam Quran, saudara? Hatam 1 aja juga sebenarnya udah bagus, tapi gak pantas. Artinya apa? Ini udah full. Yang anda punya pekerjaan sempetin, setiap habis selesai sholat baca 1 juz. Berapa lama sih, saudara, baca 1 juz? Kalau setiap sholat kita baca 1 juz, maka sehari minimal kita sudah baca 5 juz. Kalau sehari baca 5 juz, 6 hari sudah hatam, saudara. Berarti kalau 6 hari sudah hatam, saudara, selama 1 bulan 30 hari bisa 5 kali hatam. Makanya dulu para sahabat kalau biasanya mereka hatam 7 hari, kalau masuk Ramadan 3 hari mereka hatamkan, saudara. Yang kalau biasa 1 hari 1 khatmah, maka sehari dia bikin 2 khatmah kalau masuk bulan suci Ramadan. Artinya apa? Ini udah 11 bulan gak bisa hatam, maka targetkan di bulan Ramadan wajib hatam Al-Quran. Jangan sampai baca WA tiap hari, YouTube tiap hari, 11 bulan main handphone. Ramadan gak anda baca Al-Quran, saudara. Artinya yuk mari, di bulan Ramadan udah dekat. Makanya para ulama mengatakan anda buat tertib. Anda buat dari pagi habis sahur ngapain, jam 6 ngapain, jam 7 ngapain, jam 8 ngapain. Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah membuat tertib bukan buat Ramadan saja, saudara. Selama hidupnya, sepanjang hari ini mau ngapain, buat target. Sehingga jalan waktu kita tuh menjadi jelas dan tegas dan lugas untuk kita lewat dari bulan suci Ramadan. Kita menjadi pribadi yang baru, yang Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah lipat gandakan amal ibadah kita, sehingga saat nanti jasad ini masuk ke liang lahat, saat kita bertemu dengan malaikat,
saat kita melewati perjalanan dari yaumul fil barzakh, kita dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar, sampai kita ditimbang yaumul mizan, dihisab amal kita, sampai kemudian kita melewati jembatan as-sirat, yang kala Imam Al-Baijuri mengatakan jembatan as-sirat itu jalannya perjalanan 3000 tahun, saudara. 3000 tahun perjalanan lurus, 1000 tahun lurus, 1000 tahun turunan, 1000 tahun tanjakan, saudara. Yang mana perjalanannya enggak mudah, saudara. Yang mana katanya sebelah kanan kirinya ada malaikat Zabaniyah yang siap dengan capit-capitnya mencapit semua yang lewat di tengah-tengah jembatan as-sirat. Yang jembatan itu, saudara, di mana jembatan tersebut tipisnya setipis rambut dibelah 7, tajamnya seperti tajam pedang. Siapa yang bisa mudah lolos, dialah yang paling cepat tinggalkan maksiat, yang paling cepat jambut ketaatan. Makin lambat tinggalkan maksiat, makin lambat bertaubat, makin cepat daripada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan nunda-nunda ketaatan, maka semakin lama dia, saudara, melewati jembatan tersebut. Makanya dalam riwayat Sayyidatuna Fatimah Zahra, yang mana Sayyidatun Nisa'il Jannah, yang mana perempuan yang enggak pernah mau dilihat laki-laki dan enggak mau ngelihat laki-laki, di mana Sayyidatuna Fatimah menjadi salah satu daripada hamba Allah yang akan melewati jembatan sirat dengan begitu cepat, saudara. Bahkan karena saking menundukkan pandangannya, sampai-sampai dalam riwayat diceritakan Allah memberikan seruan atau malaikat memberikan seruan, "Guddu absarakum", tundukkan pandangan kalian, Sayyidatun Nisa'il Jannah satamur, bahwa pimpinan surga akan melewati jembatan as-sirat dengan kecepatan kilat. Maka saudara, Ramadan momentum kita berubah. Mudah-mudahan gara-gara kita fokus serius di bulan Ramadan, saat 3000 tahun itu akan kita lewati dengan mudah, dengan cepatnya kita meninggalkan maksiat, cepatnya kita bertobat, dan cepatnya kita juga menyambut taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sekali lagi saya mau tanya semua yang hadir di sini, siap sambut bulan suci Ramadan? Siap tinggalkan maksiat di bulan suci Ramadan? Siap sambut ketaatan di bulan suci Ramadan? Takbir. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua, dan mudah-mudahan Allah buatkan taufik hidayah kepada kita, sehingga kita tercatatkan sebagai orang-orang yang mendapatkan daripada malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Ini sebenarnya sudah terlambat saya sampaikan, tapi tidak terlambat dalam segi keilmuan, saudara. Salah satu yang sebenarnya memudahkan kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah barang siapa yang sudah mempersiapkan nyambut Ramadan dari bulan Rajab dengan istighfar, masuk bulan Sya'ban dengan banyak bersolawat, maka salah satu fadilah daripada itu, dia akan mendapatkan taufik, mudah dapat malam Lailatul Qadarnya, saudara. Tapi fat yang sudah berlalu biarlah berlalu. Siapa yang udah kepalang lewat Rajabnya begitu saja berlalu tanpa beristighfar, tanpa bertaubat kepada Allah. Sya'ban yang sekarang sudah tanggal 26 Sya'ban, yang artinya tinggal 3 hari lagi kita menyambut bulan suci Ramadan. Kita juga banyak lalai tidak bersolawat kepada Allah Subhanahu, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada kata terlambat, saudara. Di sisi 3 hari ini, maka yuk mari perbanyak kita baca sholawat. Dan di saat bulan Ramadan, buat target pribadi kita, bagaimana Ramadan menjadi syahrul Quran, bulan yang agung, bulan yang mulia, agar kita minta kepada zat yang gak baperan kayak manusia, saudara. Zat yang maha agung, zat yang maha rahim, zat yang maha mulia, yang ampunannya lebih luas daripada dosa kita, saudara. Zat yang ampunannya lebih dalam dari dalamnya lautan di seluruh dunia, saudara. Artinya nggak ada kata terlambat untuk mohon ampun kepada Allah, nggak ada kata terlambat untuk beribadah kepada Allah. Jadikan Ramadan sebagai momentum itu semua. Insya Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan segala macam taufik dan hidayah agar kita bisa maksimal dalam bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Makanya saudara, menjadi salah satu ciri yang digambarkan oleh para alimul ulama, yang diambil daripada penafsiran ayat-ayat suci Al-Quran, bagaimana bulan-bulan mulia itu titik penekanan beribadat tinggi, tapi lebih tinggi lagi untuk jangan menzalimi diri dengan maksiat. Makanya saudara, di dalam ayat suci Al-Quran
di mana ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada 4 bulan, yang mana 4 bulan dari 12 bulan Allah Subhanahu wa taala, ada 4 bulan yang merupakan bulan haram. Allah di pertengahan ayat itu Allah mengatakan fala tadzlimu fihinna anfusakum, jangan kau zalimi diri kalian di bulan-bulan tersebut. Salah satu yang digarisbawahi para ulama, apa sih yang maksud jangan menzalimi diri kalian pada bulan-bulan yang tersebut? Artinya apa? Makna jangan zalimi artinya jangan kau maksiat. Ketika kita maksiat, bukan Allah yang rugi, kita yang rugi, saudara. Ketika kita nggak taat, bukan Allah yang rugi, kita yang rugi. Maka di bulan-bulan agung ini jangan sampai kita zalimi diri kita. Karena dengan kita menzalimi diri kita, dengan kita berbuat zalim, maka ini yang merugi adalah orang yang berbuat zalim, saudara. Dan jangan dipahami makna zalim itu cuma penguasa berbuat zalim, itu makna zalim. Enggak, makna zalim luas, saudara. Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu namanya zalim. Kita nih hamba yang menjadi keadilan bagi diri kita. Allah perintahkan kita sholat, ya sholatkan, itu adil. Ketika kita nggak sholat, ya kita zalim. Allah perintahkan kita ini minuman keras, haram. Ketika kita melanggar aturan, itu kita zalim. Ketika kita meninggalkan diri kita daripada yang diharamkan oleh Allah, kita telah menegakkan keadilan, saudara. Artinya makna kezaliman itu bukan hanya sekedar para penguasa kepada rakyatnya, tapi makna kezaliman itu luas. Siapapun yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang meninggalkan ketaatan Allah, maka mereka telah menzalimi diri mereka. Makanya menarik, saudara, ketika sahabat ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Manil muflis?" Siapa sih orang yang merugi? Apa jawab para sahabat, saudara? Para sahabat menjawab, "La dirhama wala mata." Orang yang enggak punya duit, orang yang enggak punya benda, yang enggak punya barang, itu orang yang merugi. Apa jawab Nabi SAW, saudara? Bukan itu orang yang merugi. Tapi orang yang merugi adalah orang yang datang nanti yaumul qiyamah dengan pahala sholatnya, datang dengan pahala zakatnya, datang dengan pahala hajinya, datang dengan pahala-pahalanya, tapi kemudian dia syatama hadha, dia caci maki yang ini, daraba hadha, dia mukul yang itu, qadhafa hadha, dia fitnah yang ini, dia melakukan dosa-dosa. Apa yang terjadi, saudara? Diambil kebaikan orang tersebut dari sholatnya, diberikan kepada yang terzalimi. Diambil daripada pahala zakatnya kepada orang yang dia caci. Diambil pahalanya dari pahala hajinya kepada orang-orang yang terzaliminya. Sampai akhirnya, saudara, kalau hasanatnya sudah habis, maka diambil dosa dari orang yang terzalimi, diberikan kepada orang yang zalim. Itulah orang yang muflis. Maka kalau itu sudah terjadi, apa kata Nabi, saudara? Turiha finnar, maka dia akan dijebloskan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min. Berarti saya mau tanya, berbuat zalim, baik zalim untuk pribadi kita dengan maksiat atau meninggalkan taat, atau menzalimi orang lain yang berimplikasi bisa menghabisi pahala kebaikan kita, bahkan menjebalkan kita masuk ke dalam neraka. Berarti saya mau tanya, berbuat zalim itu bahaya atau tidak? Dosanya besar atau kecil? Besar atau kecil? Besar, saudara, hati-hati. Jangan. Ngeri kita, saudara, kalau bicara tentang berbuat zalim. Makanya, saudara, kadang kita suka menganggap remeh soal dosa. Kadang kita menganggap remeh soal menzalimi, saudara. Kenapa? Karena menganggap Allah kan maha rahim, Allah kan maha pengampun, Allah ini kan maha baik. Hati-hati, saudara. Ya, kalau kita melihat perspektif berbuat dosa, kalau dari Allah zat yang maha pengampun. Makanya ada yang bertanya, saudara, kira-kira mana sih yang lebih besar? Dosa kepada Allah atau dosa kepada manusia? Para ulama mengatakan ada dua point of view-nya, ada dua perspektif. Kalau melihat perspektif dari makanatuz zat, maka dosa kita kepada Allah itu lebih besar, saudara. Makanya ada yang mengatakan, janganlah kau melihat soal dosa, oh ini dosa kecil, tapi lihat kepada siapa kau berbuat dosa. Kalau kita melihat Allah yang maha agung, Allah yang maha mulia, Allah yang maha perkasa, Allah yang ciptakan kita, Allah yang kasih rezeki kita, Allah yang kasih jantung kita berdetak, Allah yang berikan segala anugerah kita, maka ketika kita bermaksiat kepada Allah, kita langgar perintah Allah,
maka sesungguhnya kita telah melakukan dosa yang begitu besar, karena kita telah melanggar aturan Zat yang Maha Agung. Saya mau tanya, jawab yang keempat, siapa yang Maha Mulia? Siapa yang Maha Agung? Siapa yang Maha Perkasa? Siapa yang Maha Bijaksana? Allah. Nah, kalau kita bermaksiat, kita ngentengin kepada siapa kita maksiat, dosa kecil bisa jadi dosa besar, saudara. Kalau kita lihat perspektif ini ya, dosa kepada Allah bisa menjadi dosa lebih besar. Tapi jangan lupa, saudara, ada dosa kepada sesama manusia. Kalau melihat dari perspektif yang kedua, kalau melihat dosa ini kepada manusia, kalau melihat Allah Maha Pengampun, Allah Maha Rahim, sedangkan manusia ini, saudara, suka nggak memberikan maaf. Kadang kita udah minta maaf berkali-kali, masih nggak bisa maafin, saudara. Dalam konteks ini, dosa kepada manusia lebih sulit daripada dosa kepada Allah. Kalau kita mohon ampun kepada Allah, memenuhi syarat taubat, sudah memenuhi, saudara, selesai. Tapi khusus kepada manusia, selain syarat taubat tadi, plus minta maaf kepada orang yang ditolimi, saudara. Artinya, kalau dalam perspektif ini, dosa kita kepada sesama manusia jauh lebih berat dibanding dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha Pengampun, sedangkan manusia belum tentu bisa memaafkan, saudara. Makanya kenapa sih kok di bulan suci Ramadan nih, kadang sebelum masuk Ramadan orang kadang suka keliling minta mohon maaf lahir batinnya, sudah mau masuk bulan suci Ramadan. Saya khawatir kalau tahu-tahu gara-gara saya nggak punya maaf dari Anda, bisa jadi Ramadan saya susah, saya tidak dapat taufik hidayah, nggak dapat daripada Lailatul Qadar. Makanya orang banyak yang kunjungan, banyak yang munggahan, banyak yang ziarah ke makabir, tidak lain tidak bukan agar bisa mendapatkan maaf dari sesama manusia, saudara. Makanya ini menjadi pesan, saudara, hati-hati, jangan gampang ngezalimin orang. Dan ini juga jadi pesan kepada para pejabat, kalau nanti kita zolimi satu orang saja itu resikonya besar, apalagi yang dizolimi rakyat masyarakat yang luas. Betul? Betul? Contoh saya mau tanya, kalau korupsi, saya mau tanya, yang kena imbas efek korupsi, saya mau tanya, yang dapat imbas efek korupsi, saya mau tanya, dikit atau banyak? Yang kena pengaruh korupsi sedikit atau banyak? Sedikit atau banyak? Banyak, sudah. Berapa banyak gara-gara korupsi? Perusahaan banyak yang tutup, banyak orang yang di PHK. Artinya apa, saudara? Para pejabat, Anda mesti hati-hati. Kebijakan-kebijakan Anda yang Anda lakukan harus betul-betul diperhatikan. Kalau sampai itu mampu membuat orang banyak jadi susah, maka begitu besar dosa Anda. Nanti saat Anda di yaumul qiyamah, rakyat ini akan satu persatu menuntut Anda. Gara-gara kebijakan Anda, anak saya kelaparan. Gara-gara Anda, keluarga saya mati. Gara-gara Anda, saya mencuri. Gara-gara Anda, saya melakukan maksiat dan dosa dan seterusnya, saudara. Intabihu, hati-hati. Dan ini menjadi teguran keras bagi siapapun, saudara, di mana kebijakan-kebijakan yang Anda lakukan harus betul-betul diperhatikan. Kenapa ini saya sampaikan, saudara? Dalam beberapa hari yang lalu, semenjak tanggal 17 Februari sampai 19 Februari di Jakarta dan di berbagai kota-kota besar terjadi demonstrasi besar-besaran. Kalangan mahasiswa dan para aktivis nasionalis turun ke jalan, saudara, dengan tagar Indonesia Gelap. Ini merupakan satu kritikan dari masyarakat dengan satu kebijakan, yaitu Perpres nomor 1 tahun 2025 terhadap pemangkasan anggaran. Pemangkasan anggaran ini, saudara, yang dilakukan oleh Presiden Bapak Prabowo Subianto, ini implikasinya luar biasa. Beberapa badan-badan kementerian saat ini dipangkas, saudara. Tujuannya untuk melakukan daripada efisiensi anggaran. Tapi implikasinya apa, saudara? Saat ini akan terjadi PHK yang besar-besaran, terkhusus dalam dunia pendidikan. Saat ini kenapa mahasiswa turun, saudara? Mereka mengatakan dengan implikasi daripada pemangkasan anggaran ini, maka efeknya adalah mereka akan banyak daripada para mahasiswa yang tidak lagi mendapatkan beasiswa. Maka biaya universitas akan meningkat melonjak, dan ini akan terjadi gejolak ekonomi yang sangat signifikan. Dan ini, saudara, kita tahu niatnya bagus. Niatnya pengen efisiensi karena ada satu program namanya program makan bergizi gratis.
MBG, makan bergizi gratis. Ini bagus saudara, niatnya bagus, cuman amalnya buruk. Kenapa amalnya buruk saudara? Implikasi pemangkasan anggaran ini akan berimplikasi ke masyarakat luas. Kalau cuman gara-gara satu program tapi efeknya lebih banyak memberikan madaratnya, maka inilah yang kemudian banyak diprotes. Ini yang kemudian menjadi problem saudara. Artinya apa? Kalau mau melakukan pemangkasan anggaran, jangan pangkas anggarannya. Pangkas itu kabinet Anda yang gemuk. Kabinet Anda saat ini begitu banyak menteri dan wamennya saudara, ditambah staf-staf khususnya, itu menjadi beban APBN, itu menjadi beban untuk pembelanjaan negara saudara. Artinya apa? Jangan bebankan rakyat, tapi justru menjadi momok untuk rakyat dan untuk kesejahteraan pejabat. Kalau mau pemangkasan, pangkas anggaran, kecilkan itu daripada kabinet saudara. Jangan sampai lagi-lagi rakyat yang jadi beban. Betul? Betul? Bahkan yang lebih menyedihkan lagi apa saudara? Dia sudah teriak dengan bagus, dia ngomong bicara bagus saudara, dia ingin berantas korupsi walaupun sampai ke Antartika. Tapi saudara, tahu-tahu dalam ulang tahun Gerindra yang kemarin, dia teriak hidup Jokowi saudara. Jokowi ini menurut media OCCRP, salah satu lembaga konsorsium jurnalis internasional yang diikuti 600 negara, yang ada 7.000 jurnalis, telah memberikan daripada vote untuk menjadikan Jokowi sebagai pemimpin terkorup kedua skala internasional saudara. Saya mau tanya nih, rakyat Indonesia yang mayoritas Islam, dengar mantan presidennya jadi tokoh terkorup internasional. Saya mau tanya, kita malu atau tidak? Rakyat Indonesia malu atau tidak? Malu atau tidak? Malu saudara. Bagaimana pemimpin dengan mayoritas negeri Islam terbesar kedua setelah Pakistan, pemimpinnya jadi terkorup kedua senas internasional. Terus tahu-tahu presiden yang jadi teriak hidup Jokowi. Saya mau tanya, malu tidak? Malu tidak? Harusnya Anda teriak hidup rakyat, hidup bangsa, bukan hidup Jokowi. Betul? Saudara, yang besarkan Anda ini rakyat. Jangan gara-gara takut dengan intimidasi dan ancaman Jokowi atau ancaman para koruptor, akhirnya Anda bela-belain, Anda lindungi para koruptor. Saya mau tanya nih masyarakat, rakyat masyarakat Bogor, andai kata Bapak Prabowo tegas kepada para koruptor, termasuk adili Jokowi, untuk tangkap Jokowi dan seluruh kroni-kroninya, saya mau tanya, rakyat Indonesia siap dukung atau tidak? Siap bela atau tidak? Takbir! Anda presiden, Anda pimpinan tertinggi, Anda jangan takut dengan para begundal-begundal yang ingin mengintimidasi daripada kepemimpinan Anda selama Anda menjadi presiden. Betul? Betul? Jangan Anda ketika bicara hidup Jokowi, yang mana kita lihat rekam jejaknya begitu gamblang dan jelas saudara, Anda sama saja lagi teriak hidup maling. Kalau Anda teriak hidup maling, sama saja Anda memakmurkan maling. Betul? Dan dia adalah pemimpin yang otoriter saudara. Berapa banyak ulama yang dikriminalisasi, berapa banyak tokoh yang dipenjarakan. Ketika Anda teriak, sama saja Anda teriak hidup otoriter, hidup tokoh yang bengis. Dan itu merupakan satu kekecewaan saudara. Mudah-mudahan ucapan ini pertama dan terakhir, jangan lagi Anda berucap seperti itu. Marilah Anda menjadi pribadi yang kesatria sebagaimana Anda tokoh militer. Jadilah pribadi yang kesatria, niscaya rakyat akan bela Anda, rakyat akan dukung Anda, karena yang menjadi beban negara yang akhirnya terjadi pemangkasan anggaran itu adalah karena korupsi. Kalau korupsi bisa diberantas, insya Allah Indonesia akan jadi negara berkah. Dalam rilisnya di negara Kanada saudara, Indonesia ini adalah negara dengan penghasil emas terbesar 6 sedunia saudara. Batu bara peringkat 3 dunia. Nikel sumber baterai itu pertama sedunia. Tapi data BPS tahun 2024, pemasukan sumber daya alam cuma 7%, senilai 270 triliun. Tapi kebanyakan diambil dari pajak. Artinya apa saudara? Ini negara nggak sehat.
Makanya Abraham Samad, mantan ketua KPK, pernah bilang, ini andai kata Indonesia untuk nikel saja betul-betul dikelola tanpa ada pembocoran sumber daya, betul-betul dikelola dengan baik dan benar, setiap kepala warga negara Indonesia dapat gaji cuma-cuma 20 juta setiap bulan. Pertanyaannya, saya mau tanya ibu-ibu nih, Bu, dapat gaji 20 juta setiap bulan? Dapat gak? Kenapa gak dapat? Gara-gara korup. Berarti saya mau tanya, korupsi bahaya tidak? Siap lawan korupsi, siap ganyang koruptor. Takbir. Makanya saudara, sebagai penutup nih, besok Anda masuk bulan suci Ramadan, Anda punya waktu yang luar biasa, yaitu Anda punya doa mustajab. Doa mustajab yang kadang kita suka lupa. Anda buka puasa, makan korma dulu. Jangan langsung makan gorengan sama seblak loh. Korma dulu yang sunnah. Habis makan korma, minum air putih, baru baca doa. Allahumma laka sumtu ila akhirih, dhahabal dhama wabtalatil uruq. Doa-doa yang warid plus ini nih yang saya mau minta nih. Anda doain. Imam Ahmad ibn Hanbal pernah meriwayatkan, andai kata kita satu-satunya punya doa mustajab, doain punya pemimpin yang adil. Agar kalau pemimpin adil kita punya, saudara, semua akan mendapatkan manfaatnya. Nah, kalau semua rakyat Indonesia saat bulan Ramadan di waktu berbuka yang doanya mustajab, dia doain pemimpin-pemimpin yang tidak baik, mudah-mudahan dapat taufik hidayah. Andai kata tidak dapat taufik hidayah, mudah-mudahan Allah hancurkan. Kalau setiap umat baca doa saat berbuka, insya Allah Indonesia berkah, punya pemimpin adil, pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang khianat akan Allah hancurkan dan binasakan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik untuk kita. Dan saya ingatkan, jaga sholat tarawih jangan sampai lepas, terkhusus acara-acara besar seperti khatam di Empang, kalau bisa lanjut lagi ke malam 23, dan di mana-mana para ulama buat hadiri, penuhi, karena itu menjadi salah satu cara kita untuk mencari malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua, mudah-mudahan Allah gabulkan segala hajat-hajat kita, dan mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah. Hakadha minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.